pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara di ruangan ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini sampai nanti siang akan diberikan karunia oleh Allah sehingga apa yang menjadi tujuan saudara semua akan diwujudkan dengan mudah. Baik Bapak Ibu semua, kita akan berbicara bersama-sama tentang rahasia memasuki pintu kekayaan tanpa batas. Pertanyaannya, ya, ini sering dipertanyakan kepada saya, Pak Saiful, ya, apa benar sih kita bisa kaya gitu? Ada yang masih bertanya dalam hatinya sekarang? Ada, masih gitu, apa benar bisa kaya? Itu loh. Kira-kira benar nggak Pak? Bisa kaya? Bisa. Ya, siapa yang pengen kaya? Tunjuk jari. Wah, semua setuju. Saya seneng banget itu loh. Kita tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Baik, saudara. Ya. Pertama, kenapa saya sebutkan di sini adalah ada kaya ilmu, kaya harta, kaya hati, kaya saudara, kaya iman. Bahwa sesungguhnya untuk menjadi kaya, kuncinya yang pertama itu ada di otak kita. Ya, jadi ada di otak kita. Jadi bukan pada orang lain, ya, bukan pada pekerjaan saudara, ya, bukan pada profesi saudara, ya, atau jenis apapun pekerjaan, bukan. Tapi dimulai dari otak kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara siap untuk kaya? Siap untuk sehat? Siap untuk sukses? Amin. Ya, baik saudara. Kita sudah bikin komitmen sekarang, ya. Yang suaranya rendah siap, ya berarti sedikit. Nah, yang tadi keras siap. Nah, itu banyak tuh, siap-siap aja nanti dapat banyak. Baik. Jadi yang namanya kekayaan, ya. Ini kaya biasanya orang identik hanya dengan harta, hanya dengan uang. Tapi kita coba membahas kaya itu dari ilmu, harta, hati, saudara, iman. Ini ada kaitannya. Ya, tidak ada satupun orang yang kaya meninggalkan salah satunya. Pasti dimensi 5 kekayaan ini pasti ada ikut. Nah, sekarang kita akan bahas. Karena kekayaan itu ada di otak kita. Pertanyaannya, ya, kalau sekarang saudara mulai berpikir nih sekarang, kalau saudara diberi kesempatan untuk hidup sampai 100 tahun, ya, 100 tahun, katakanlah saudara, karena saya kalau contohnya hidup sampai 60 tahun, kasihan nih yang usianya sudah 50, berarti aku udah deket nih kayak gitu. Ya, jadi saya 100 tahun, jadi yang 60 masih aman, masih 40 tahun lagi gitu loh. Makanya contohnya 100 tahun gitu loh. Jadi enggak, artinya kalau 100 tahun kira-kira, ini pertanyaan saudara jawab di hati masing-masing, berapa nilai kekayaan atau aset kalau diwujudkan dalam bentuk uang yang saudara harapkan? Ya, kalau saudara nggak pernah berpikir seperti ini, ya, itulah kenapa kita untuk mendapatkan 1 miliar aja susah. Apalagi 1 miliar, 100 juta aja susah. Apalagi 100 juta, ya, 10 juta aja lagi susah. Ya kan, biasanya kayak gitu nih. Ya, tapi kayaknya nih yang datang ke sini makanya senyumnya enak semua nih, kayaknya udah punya duit banyak juga nih semuanya nih. Gitu loh. Kayaknya kayak gitu nih, ya. Lumayan lah, minimal udah kayak hati nih. Senyum saudara itu kayak hati berarti. Ya, kira-kira siap-siap nih, saya mulai dari sini. Ya, Mas siapa namanya? Mas Dodi, berapa Mas? 5 apa? Nah, harus yang jelas. 5 itu bisa 5 juta, 5 miliar. 5 miliar ya. Jadi kalau 100 tahun, Mas Dodi 5 miliar, berarti dihitung. Sekarang usianya berapa? 33, berarti 70, 67, coba hitung aja 67, ya 5 miliar bagi 67,
ya kan? Berarti 60 dibagi 67 tahun kan? Dibagi 12. Jadi setiap bulannya berapa? Coba dihitung. Yang sebelah sini, ya. Bu, berapa Bu? Kalau 100 tahun. Loh, saudara jangan terpengaruh ya. Jangan terpengaruh oleh tetangga. Ya, belum tentu yang satunya 5 miliar. Mungkin cukup, saudara saya cukup 10 juta saja, tapi apa-apa serba kecukupan. Nah, pengen rumah bagus cukup, Bu, cukup dapat, pengen uang cukup dapat, begitu. Berapa, Bu? 5 miliar. Ya, dihitung tuh. Bagi usia tinggal berapa kalau 100 tahun? Ya. Karena saya ajarin tuh caranya nanti. Yang sini. Ya, Bapak boleh. Berapa, Pak? 21 triliun. Jangan ketawa. Sekarang saya nanya. Iya, nolnya berapa? Udah. Nih, oke, belum siap berarti, ya. Saudara harus tanggung jawab terhadap pernyataan saudara. Begitu ditanya 21 triliun, ya, jawab itu langsung nggak paham, itu bahaya itu, ya. 1 triliun itu berapa miliar? 1.000 bener? Oh, enggak, bukan 1.000, 100 lah. Enggak, 100. Enggak, coba dihitung, bener nggak nanya istri? Tanya, bener nggak 1.000? 100, ya kan, bener, ya kan? Nah, iya kan? Enggak berarti punya. Ya, yang sini nih, siapa? Yang muda nih, yang muda mana? Ya, boleh. Berapa? Berapa? Belum mikir? Boleh, nggak apa-apa. Mikir. Ya, Mas, siapa Mas siapa? Belum, pikirkan. Ya. Berapa? 1 M ya. 1 M enggak usah ikut-ikutan, walaupun ada yang triliunan, 1 M cukup gitu. Oke, baik saudara-saudara. Nah, ini kita mulai dari sini. Ada yang 5 miliar ya, ada yang 21 triliun. Ya. Artinya gini. Pertama, ada orang yang untuk mencari kekayaan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada orang yang ingin mencari kekayaan hanya menghayal. Ya, dia tahu untuk mencapai kekayaan tapi terlalu menghayal, tidak realistis. Ada orang yang tidak peduli, saya mau kaya atau enggak peduli. Ya. Kayaknya saudara, orang yang peduli menjadi kaya yang datang ke sini itu pasti orang yang peduli untuk menjadi kaya, tapi belum tahu persis bagaimana caranya. Ya, tahu sudah, tapi persisnya belum. Kalau tahu sudah lah. Ya, tapi belum tahu persisnya belum. Gitu. Saya yakin bukan orang yang cuek terhadap kekayaan, dan kayaknya juga bukan orang yang menghayal. Kayaknya bukan. Artinya menghayal gini. Saya selalu mengajarkan, kalau kita, saudara misalnya sekarang penghasilannya 1 juta per bulan. Pasti kalau saya tawarin saudara ingin 10 juta mau. Ya. Tapi kira-kira apakah harus langsung 10 juta? Tidak kan? Kita coba. Saya 10 juta hasil akhirnya, tapi saya akan berusaha bagaimana jadi 2 juta dulu. Nah, saudara harus yang realistis saja, karena saya di sini bukan mengajarkan ilmu gaib, bukan? Ya. Atau uang di bawah sajadah, bukan? Ya, tapi saya akan mengajarkan, memberi pemahaman cara yang realistis. Ya, tapi bisa dicapai. Gitu. Dengan kekuatan apa? Kekuatan spiritual. Jadi spiritualitas itu ya ilmiah gitu loh. Cuma karena orang nggak paham sehingga dikatakan kalau spiritual itu klinik. Gitu. Nah, caranya adalah tadi kalau 2 juta sudah dapat 3 juta. 3 juta tambah 4 juta terus sampai akhirnya dapat 10 juta. Apakah 10 juta puas? Oh, tidak. Ya. 10 juta ternyata kepingin 11 juta, 12 juta. Nggak ada puasnya, Mas. Nggak ada itu. Ternyata saya juga masih kepingin tambah terus gitu. Nah, alasannya macam-macam.
Ya asal alasannya tidak materialistis saja, alasannya kepingin bikin pondok pesantren, kepingin bikin menghajikan setiap orang, kepingin macam-macam. Ya, jadi kalau saudara kepingin kaya, ya bikin alasan yang tepat. Jangan saudara kepingin kaya alasannya hanya menyenangkan diri pribadi. Ya, contoh misalnya kalau pengen kaya ingin menyenangkan istri saudara, anak-anak saudara. Jangan saudara baru diuji coba oleh Allah sedikit kekayaan, udah menyenangkan istri orang lain. Saudara siap-siap, duitnya tambah hilang itu nanti. Ya, ini saya ingatin nih. Ya, kayak kalau di sini nggak ada, kalau di sini nggak ada. Saya. Jadi gitu, ya. Ya, jangan nih hati-hati, karena ini jebakan. Ya, jebakan. Jadi mulai ya apa yang diinginkan. Ya, mulai dari bertahap. Jadi tadi kalau 21 triliun, ya coba deh kira-kira kejangkauannya berapa. Oh ya saya kira-kira pengen 1 miliar dulu. Oh setelah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar boleh kok. Nggak ada yang melarang saudara berapapun. Karena begitu saudara pencapaian sudah dapat, nanti mudah. Pada tahun 89, saya punya gaji karena saya bekerja di tempat orang lain, itu 350.000. Saya yakin bapak-bapak yang ada di sini tahun 89 lebih besar daripada saya penghasilannya. Ya, karena teman-teman saya yang seangkatan saya sudah ada yang 1 juta, 1,5 juta karena di swasta, ada yang 2 juta seangkatan saya. Tapi saya nggak apa-apa, gitu. Dan saya kerja yang lain-lain pada ya 1 juta aja masih mempeributkan. Kadang-kadang suka ngomongin pimpinannya, suka ngomongin kok saya masih kurang. Ya, saya mencoba untuk bekerja sekuat tenaga. Saya ngomong sama pimpinan saya, Pak, boleh nggak saya berkreatif dalam pekerjaan ini? Boleh nggak saya diberi kewenangan untuk mencarikan duit Bapak? Loh dengan cara apa? Dengan cara kayak gini Pak, kayak gini. Boleh nggak Pak? Oh boleh. Tapi kamu gajinya tetap 350 loh full. Boleh Pak, nggak apa-apa. Kamu terima. Oke. Jadi, tapi orang-orang yang lain nggak ada yang berani kayak gitu. Coba sekarang saudara yang masih bekerja di tempat orang lain, kayaknya juga suka ngerasanin pimpinannya, suka ngerasanin pekerjaannya kok kayak gini. Jangan, saudara hentikan setelah ikut seminar ini. Ya, akhirnya apa? Dalam 1 tahun gaji saya itu 350.000, tapi penghasilan saya setiap bulan tidak kurang dari 10 juta rupiah. Itu cerita tuh, ya 10 juta. Jadi nggak apa-apa. Karena apa? Saya bagaimana membuat kaya bos saya gitu loh. Sehingga saya penghasilannya bagiannya 10 juta minimal itu per bulan. Akhirnya apa? Gaji boleh sedikit, rezeki banyak kan gitu. Nah ini yang akan saya kasih tipsnya kepada saudara gitu loh. Jadi saudara jangan ya berpegangan pada apapun profesi saudara sekarang, jangan berpegangan pada apa yang sedang didapat. Ya, yang pegawai negeri misalnya golongan 2A, 2B, kayaknya saya nggak mungkin bisa haji, nggak mungkin saya menyekolahkan anak saya ke perguruan tinggi. Jangan pernah mengatakan itu. Saudara jangan pernah membatasi ya rezeki dari Allah. Karena pada saat saudara mengatakan nggak mungkin, sesungguhnya saudara sudah syirik tuh. Sesungguhnya saudara sudah tidak percaya sama Tuhan. Nah ini yang sering terjadi. Jadi yang namanya syirik itu tidak hanya pergi ke dukun, tidak hanya saudara pakai dupa-dupa, tidak. Tapi isi hati saudara, isi pikiran saudara. Dan setelah itu ya sudah mulai saya lakukan semuanya. Ada 4 syarat ya supaya saudara itu bisa memasuki pintu kekayaan tanpa batas. Yang pertama adalah keyakinan. Ya, yang pertama keyakinan. Pak, saudara sering mendengar tentang keyakinan ini, ya. Tapi aplikasinya dalam hidup biasanya sangat rendah. Banyak pasien-pasien saya dari orang yang super kaya, ya, sampai yang mungkin pemulung itu pasien saya, ya. Ternyata masalah mereka dalam menghadapi situasi hidup ini adalah keyakinannya. Ya. Nah, keyakinan itu ada 4 elemen. Yang pertama yakin kepada Tuhan. Ya. Kita harus betul-betul 100% yakin kepada Tuhan.
Kalau sekarang posisi kita itu tidak yakin sama Tuhan, mulai belajar untuk yakin kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit kita kalau kita sedang sakit. Bahwa Tuhanlah yang akan membukakan jalan rezeki kita. Bukan pimpinan kita. Bukan bos kita. Saudara harus tanamkan itu di pikiran saudara. Pada saat saudara itu bekerja, rajin, ya, karena bos, maka sebetulnya saudara sudah syirik tuh. Saudara sudah menyekutukan Tuhan itu. Kenapa? Begitu bosnya nggak ada, saudara seenaknya sendiri. Banyak yang seperti itu? Banyak. Nah, banyak itu. Ya karena apa? Yakinnya sama pimpinannya. Ya. Bisa terjadi semuanya kalau yakinnya sama pimpinannya. Yakinnya sama Tuhan bahwa saya bekerja. Ya, kalau sama Tuhan artinya kalau di dalam agama niatkan segala sesuatu karena ibadah. Kalau ibadah itu berarti karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Bahkan saudara menikah pun karena Tuhan. Saudara bekerja karena Tuhan. Makan karena Tuhan. Loh apa sih dampaknya Pak Saiful? Kenapa saya harus karena Tuhan? Karena Tuhan itu sumber energi universal. Tuhanlah sebagai sumber energi yang mengatur segala sistem yang ada di alam ini. Ya. Ini, saudara sadar atau tidak, ada sebuah energi hidup atau bioenergi yang bekerja. Dan ini mempengaruhi kehidupan saudara. Ya, mempengaruhi kehidupan saudara. Kenapa? Kayak gitu tuh. Yang benar ya. Nah. Oke. Ya, ibu siapa namanya? Bu siapa? Mbak Karti. Saudara kaget nggak saya tadi ngomongin Bu Karti? Kaget, ada apa gitu ya? Rasanya enak nggak hati saudara? Saudara enak nggak tadi? Begitu saya, ada apa saudara gitu? Enak nggak hatinya? Bu Karti, enak nggak perasaannya digituin sama saya? Enak. Nah, oke. Ini contoh saudara, cara bekerjanya energi. Jadi yang saya lakukan ke Bu Karti, ini contoh bekerjanya energi. Bayangin saja, pada saat saudara secara tidak sadar, kemudian tiba-tiba kayak dimarahin oleh orang, saya ke Bu Karti, rasanya gimana Bu? Deg 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 gitu ya. Ada apa sih Pak Saiful kok bisa kayak gitu, lagi ceramah enak-enak kok tiba-tiba deketin saya? Ada apa? Bukan hanya Bu Karti, orang teman-temannya aja, ada apa ya? Kok bisa kayak gitu? Oke. Ini energi hidup namanya. Bayangin saja saudara, kalau saudara di dalam hidup ini setiap hari selalu memunculkan dengan sikap saudara, perilaku saudara, senyum saudara atau cemberut saudara, saudara memberikan pesan-pesan negatif kepada istri saudara, kepada anak saudara, kepada lingkungan saudara, kira-kira mempengaruhi pola hatinya orang-orang enggak? Iya dong, mempengaruhi. Saya baru uji coba tadi. Ya saya nggak ngomong dulu, karena kalau saya ngomong dulu saudara udah siap-siap gitu loh. Ya, akhirnya Mbak Karti langsung, aduh gimana ya, aku kesini mau kaya kok malah jadi dimarah-marahin gitu loh. Nih, dan ini berarti ada energi. Dan energi ini mempunyai sifat bioelektromagnetik. Jadi sistem daya tarik dan daya tolak yang dinamis. Ya. Jadi artinya ya, sistem bioelektromagnetik ini dipengaruhi oleh otak saudara, pikiran saudara. Pada saat saudara itu memancarkan tiba-tiba marah ke orang, maka marah itu, energi marah itu akan mempengaruhi lawan bicara saudara. Juga akan mempengaruhi hati saudara. Gitu, ya. Nah, jadi itu. Jadi coba cara energi. Jadi pada saat apa yang saudara lakukan, sikap, perilaku, cara ngomong, itu akan mempengaruhi energi saudara. Nah, saudara harus paham ini. Nah, keyakinan itu dengan sendirinya akan memancarkan energi itu ke segala arah yang saudara yakinin. Ya. Kalau orang kepingin kaya, nih, hampir semua orang itu pasti kepingin kaya. Tapi tidak semua orang punya keyakinan untuk menjadi kaya. Betul?
Betulnya di mana? Betulnya di mana? Kok ngomong betul? Ya, ya. Semua orang pengen kaya, tapi tidak semua orang punya keyakinan untuk menjadi kaya. Atau betul? Kalau betul, buktinya apa? Pak, Bara, apa? Kepercayaan diri yang kurang. Kepercayaan diri yang kurang. Apalagi mungkin tadi yang betul? Ya, terus kok kenapa nggak yakin kalau untuk menjadi kaya? Bukti kalau nggak yakin untuk menjadi kaya, buktinya apa?